Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adilnya Indonesia yang berakmen dunia. Itu waspada, hati-hati menghadapi orang Islam yang sholat. Jangan mentang-mentang sholat atau apal Al-Quran hadis. Rizik Syihak itu belum kenal Allah, tidak sama ibadatnya itu. Wajib ditangkap, dipinta pertanggungan jawabnya. Orang Islam yang hafal Al-Quran hadis belum kenal kepada Allah, tidak sah amal ibadatnya. Hati-hati bangsa Indonesia bersatu dalam beragama Islam. Islam agama Allah apa Islam agama umat? 73 Islam golongan yang belum kenal kepada Allah, tidak sah amal ibadatnya. Umat Islam itu terdiri menjadi 3 bagian secara mengerucut. Yang disesatkan apa yang mendapat petunjuk. Jadi hati-hati. Membunuh orang sholat, bumi saja sholat. Tapi hati-hati juga. FPI yang melanggar tatanan negara dan agama. Itu harus dipinta pertanggung jawabnya. Kalau menjadi teroris, melawan dari apa yang terkandung dalam Al-Quran hadis, bisa dibunuh. Hati-hati. Umat Islam harus ditingkatkan ilmunya. Dari Al-Quran hadis ke fikih usul fikih 15 tingkat tasawuf. Jadi jangan sembarang bunuh. Jangan terjadi seperti di Lampung. Kaum mujahidin dihabiskan semua itu. Pembela kebenaran dibunuh. Yang benar dibunuh. Yang benar enggak boleh. Yang salah dihabiskan itu zaman Soeharto, presiden kedua. Mentang-mentang berkuasa, jadi penguasa. Zaman SBY, asal Bapak senang. Nah itu kedua presiden dan diantaranya yang korupsi uang bangsa dan negara tidak mau menerima karma balik, harus ditindak tegas oleh kabinet anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adilnya Indonesia yang berakmen dunia yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo yang masih diketuai Paduka Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan Pak Prabowo tetap dalam keamanan. Hati-hati. Jangan Indonesia menjadi PKI zaman seperti zamannya PKI yang dijalankan oleh tahun 48 dan 65-66. Itu bukan begitu. Itu lawan dari PKI-nya Rusia, negara Islam di sana. Jadi demikian, apa yang saya katakan harus diikuti. Kalau sampai melanggar, hati-hati. Uang bangsa dan negara daripada untuk pemilihan umum, pemilihan presiden, jadi kuda lumpingnya orang-orang politik ke partai, wakil-wakil rakyat yang munafik, dan menjadi kendaraan orang-orang preman-preman hukum, jaksa hakim yang nggak kenal hukum. Apa itu 4 kebijakan Allah dari kebijakan untuk mencabut nerakanya manusia jagat yang terkandung dalam 7 garis besar haluan dunia atau surat perintah 11 Maret. Itu yang harus dijalankan, itu yang dikatakan hukum atau kebenaran Allah. Jadi demikian, supaya bangsa Indonesia bersatu, paham apa yang saya katakan. Bangsa Indonesia bersatu sudah bersama saya. Beserta Allah Ratu Adilnya jadi surga. Sudah pinter. Siapa yang mendukung kekaisaran Jokowi dan Pak Jokowi jangan kodeng, jangan bingung. Mau jadi kuda lumpingnya orang-orang politik ke partai, wakil-wakil rakyat munafik dan jaksa hakim yang tidak kenal hukum, apa mau mengikuti apa yang saya katakan? Menjadi kekaisaran raja ada 3 provinsi, menjadi timbul presiden Bung Karno. Ini, jangan sampai ada terjadi perang saudara, jangan sampai ada pembunuhan seorang anak manusia pun, kecuali yang melanggar, tidak mau damai, tidak mau bersatu di bumi pertiwi umat Islam, apalagi yang akan berontak dengan pemerintahan Joko Widodo, itu bisa dipinta pertanggung jawab. Begitu tuh. Minta maaf lahir batin kepada seluruh keturunan agama Muhammad yang mempunyai wawasan atau nalar, akal dan tujuan bagaimana Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia. Demikian saya katakan. Saya sampaikan dengan cara radikal. Artinya sudah saya pikirkan sampai ke akar-akarnya. Hingga hakikatul wujudnya Allah.
universal, menyangkut pengalaman umum manusia tentang pelajaran ilmu agama awaluddin ma'rifatullah. Pokok agama itu mengenal Allah, tidak sama beda pilih, tidak kenal pada Allah dan tidak percaya kepadanya. Konseptual, konsep alam adat dan maha nyata itu adalah alam jagat dalam yang terkandung dalam jagat besar dan jagat kecil yang tertulis dalam Al-Quran hadis, itu konseptual. Koheren, konsep alam adat dan maha nyata. Logika dalam misteri dalam logika, yaitu secara wajar, normal, tidak ada aling-aling lagi, koheren, tidak ada kontradiksi antara lahir dan batin. Demikian. Konseptual, kemudian konsisten, tidak mengandung kontradiksi, koheren, sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis, sistematik, sesuai dengan tujuan bagaimana Indonesia merdeka, tidak dijajah orang-orang politik ke partai yang tidak dijajah oleh orang-orang DPR MPR yang munafik, jaksa hakim yang tidak ngerti hukum. Kemudian komprehensif, mencakup dan menyeluruh bagaimana tuntutan jin, setan, hewan, iblis harus dikembalikan hutan kawasan itu rumahnya. Dan apa yang dituntut dalam keadilan sosial ekonomi kerasulan. Bangsa-bangsa dunia harus pulang ke negara masing-masing bangsa, dan setiap bangsa harus pulang ke jati diri bangsa, harus pulang ke jati diri sendiri-sendiri. Untuk beragama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, belajar ilmu agama awaluddin ma'rifatullah. Bebas, sampai batas-batas yang luas, terbebas dari prasangka sosial, historis, religius, kultural, bahkan religius. Jadi harus kembali kepada persatuan dan kesatuan di bumi pertiwi. Bertanggung jawab. Saya sebagai anaknya si semut ireng bertanggung jawab atas kata-kata saya. Demikian saya sampaikan dengan tegas kepada kegagasan Pak Joko Widodo dan anggota-anggotanya, dan jangan sampai terjadi pembunuhan manusia tak berdalil. Tindak itu orang Islam yang tidak mau berdamai dan bersatu di bumi pertiwi, apalagi menjadi teroris. Dan orang Islam jangan berkuar-kuar kalau belum kenal kepada Allah. Tingkatkan ilmumu, jangan bergulung-gulungan, saya satukan. Dari 73 gulungan itu kalau tidak saya tegas-tegas begini nanti masuk neraka jahanam semua. Bagaimana agama kembali kepada sejarah agama, karena sejarah agama adalah naluri pemberian bagi segenap jiwa manusia untuk belajar ilmu agama awaluddin ma'rifatullah, untuk kembali kepada surganya Allah, tempatnya Allah Ratu Raja surga, tempatnya Adam Hawa sebelum diturunkan ke bumi. Itulah saya bicara ini, saya menulis, membuat kitab itu atas dasar ilmu pengetahuan saya, lahir batin, pengetahuan ilmu diri, hati, nurani, roh, dan angin. Demikian saya katakan. Saya panjang lebar sejak zaman Presiden kedua Soeharto sampai SBY yang nggak mau menerima hukum karma, sampai Kekaisaran Sambo yang nggak mau menerima simalakama. Terus hukum mau siapa yang memakai atas perbuatan manusia-manusia itu? Tolong Pak Jokowi itu harus tegas. Tidak ada presiden setelah Joko Widodo. Itu timbulnya Kekaisaran Raja Raja 34 polisi, timbulnya presidentilnya Bung Karno. Jadi stop, jangan ada presiden lagi. Presiden bukan dari Allah Ratu Raja di surga, tapi kesepakatan manusia. Itu bukan hukum itu.
lawan daripada hukum. Kalau hukum itu dari Allah Ratunya Raja di surga, bukan dari hasil kesepakatan manusia. Demikian apa yang saya katakan, saya bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.